Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Terima kasih Tuhan atas hari yang Kau berikan buat kami pada hari ini. Berkenanlah Engkau Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Dan sebelum kami melakukan segala sesuatu yang harus kami lakukan yang sesuai kehendak-Mu, kami mau disapa oleh firman-Mu. Karena itu berfirmanlah Tuhan dan kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini Selasa 22 Juli 2025 diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus dari 2 Korintus 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam bahasa Batak, alai di bagasan inganan namu ramata pordo artanamion, asa debata napuna hagogo nasumurungi unang hami. Demikian firman Tuhan, shalom buat kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, firman ini merupakan kesaksian sekaligus pengakuan Rasul Paulus akan keberadaan dirinya dan tentang harta, yaitu firman Allah. Maka kalau kita buat judulnya, harta dalam bejana tanah liat. Harta yang dimaksud di sini bisa terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Ada juga yang mengatakan kuasa yang menyinarkan terang kemuliaan Allah. Tetapi ada juga yang mengatakan pelayanan Injil. Harta yang berada di dalam bejana tanah liat itu, kalau tanah liat itu gambaran dari tubuh Paulus, tubuh kita, umat manusia yang rapuh, yang gampang binasa, tetapi firman Allah yang adalah harta yang paling berharga, Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, ada di dalam bejana yang rapuh itu. Dan oleh karena harta itulah, maka bejana yang terbuat dari tanah liat itu menjadi kuat, menjadi berharga. Itulah kesaksiannya Rasul Paulus, supaya tidak ada yang menyombongkan diri pun Rasul itu sendiri. Kesadaran akan kelemahannya, kesadaran akan keberadaan diri kita sendiri membuat kita semakin menghargai pemberian Allah yang paling berharga, yaitu Injil, kabar baik, keselamatan yang telah dinyatakan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kenapa Paulus mengatakan ini? Karena sesungguhnya dia sedang menghadapi banyak pergumulan. Kalau di ayat 8 sampai 9 dia mengatakan bahwa kami seperti diombang-ambingkan dalam segala hal. Kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Artinya begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan hamba-hamba Tuhan oleh karena memberitakan harta yang berharga itu, yaitu firman Allah, Injil yang adalah kekuatan bagi orang yang percaya. Dan namun bejana yang rapuh, yang lemah itu, diri kita sendiri, tubuhnya Rasul Paulus yang ditolak itu, Injil itulah yang menguatkan dia. Terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah
yang terdapat dalam Injil Kristus, itulah yang membuat bejana itu jadi berharga. Dan itulah yang dimiliki oleh para rasul, oleh kita semua yang percaya, maka kita memiliki kekuatan. Itu yang saya katakan tadi, ketika kita menyadari kita ini seperti bejana yang rapuh, yang terbuat dari tanah, dan itu sesungguhnya dan akan kembali ke tanah. Dikatakan, bahkan digambarkan bahwa manusia hidup kita ini seperti kalau dari segi asal kita dicipta dari tanah, kita bahkan seperti rumput atau bunga yang di pagi hari dia hijau, tetapi sore hari sudah layu, hanya sebentar. Namun bejana yang terbuat dari tanah liat tadi, yaitu tubuh itu, menjadi kuat oleh karena kekuatan yang dari Allah. Maka kalaupun kita memiliki kekuatan, kalaupun kita memiliki kemampuan, kalaupun kita memiliki segala sesuatu yang ada pada kita, kita harus sadar bahwa itu semua adalah karunia Allah. Jadi ketika Rasul itu dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan, dia justru mengatakan dalam kelemahan kami, dalam tubuh kami yang lemah ini, Injil itu, harta itu ada di dalamnya, itulah yang memampukan untuk memberitakan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, firman ini juga mau mengingatkan kita yang percaya kepada Allah, biarlah kita tetap merendahkan diri, karena kita ini hanyalah seperti bejana yang mudah rapuh, yang mudah hancur, yang kalau sudah jatuh dia akan hancur. Kalau bejana yang terbuat dari tanah liat itu jatuh, dia akan hancur. Tetapi oleh karena firman Allah, kita menjadi kuat, kita dibaharui. Di dalam Kristus kita, saya paling suka mengatakan, di dalam Kristus kita didaur ulang. Walau kita adalah bejana yang sangat rapuh, kita menjadi kuat, kita menjadi harga, kita menjadi berharga. Maka biarkan harta itu tinggal dan biarkan kuasa Allah itu tinggal di dalam diri kita. Allah merindukan kita untuk selalu berserah padanya, agar kita selalu merasakan hangatnya cinta kasih Allah, agar kita yang dikasihi oleh Allah juga bisa berbagi kasih kepada sesama. Jadi tidak menjadi alasan kalau kita lemah, kalau kita rapuh, kalau kita menghadapi persoalan, maka kita tidak mau lagi berbuat. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, oleh terang pengetahuan kemuliaan Allah. Walau kita terbuat dari bejana tanah liat yang lemah, yang tidak sempurna, Allah berkenan menghargai kita. Maka kekuatan yang dari Allah melimpah-limpah di dalam diri kita, asal kita mau tinggal di dalam Dia. Harta yang sudah ada dalam diri kita, mari kita hargai itu. Sekali lagi, harta itu bukan materi, harta itu adalah firman Allah, harta itu adalah segala karunia yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita masih ada sampai sekarang. Pilihan ada pada kita, yang pasti Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalam harta yang sering dikatakan harta yang terpendam, Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi kita yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami orang lemah yang bahkan seperti bejana yang terbuat dari tanah liat yang gampang rapuh dan binasa. Namun Engkau Allah menghargai bejana yang kurang berharga ini, dan Engkau Allah yang mengizinkan kami juga untuk memberitakan firman-Mu. Engkau Allah juga mengizinkan umat-Mu yang mendengar firman ini untuk tetap tinggal di dalam harta yang sudah tinggal di dalam bejana itu. Biarlah harta itu Tuhan tetap tinggal dalam diri kami, walau kami di dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Jangan biarkan kami Tuhan mengandalkan diri kami, tetapi biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan saja.
di dalam kehidupan kami. Berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman ini, dan kalau ada yang sedang lemah atau sedang menghadapi sakit penyakit, berkenanlah Engkau Tuhan memulihkannya. Bagi jemaat-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, berkati tangan para medis, dan berkati obat, makanan, minuman yang dikonsumsi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan mampukan kami untuk terus berbuat seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, sempurnakan dan dengarlah doa kami, Tuhan yang Maha Kuasa. Berkenanlah Engkau menyertai kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.